Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syaiful Talarimi. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota Tual. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi perdebatan kita kali ini. Mosi perdebatan kita kali ini itu adalah Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Mosi ini akan membahas tentang seberapa layakkah orang tua dalam hal mendidik anak. Seperti yang kita tahu, orang tua itu merupakan seseorang yang terdiri atas ayah dan juga ibu, di mana mereka memiliki kewajiban dalam hal mendidik anak, supaya anak mereka bisa menjadi seseorang yang bisa berguna bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Kemudian, anak. Secara garis besar, anak dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang kecil. Anak itu juga merupakan seseorang yang belum menginjak usia remaja ataupun usia dewasa. Mendengar mosi perdebatan kita kali ini, saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dikarenakan setiap orang tua yang ingin memiliki anak, itu pasti mereka sudah memiliki mental yang cukup dalam hal mendidik anak. Oleh karena itu, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti tes syarat sebelum memiliki anak. Karena tes syarat sebelum memiliki anak itu bukanlah sesuatu hal yang diwajibkan di negara kita ini. Karena setiap orang yang sudah atau ingin memiliki anak, otomatis mereka sudah memiliki mental yang cukup untuk bisa mendidik anak mereka menjadi anak yang lebih baik, tanpa harus mereka mengikuti tes-tes tersebut dalam sebelum memiliki anak. Walaupun banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, melakukan pergaulan terhadap anak, tetapi anak itu sudah pasti dilindungi oleh yang namanya undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, undang-undang apakah yang diterapkan oleh pemerintah? Yaitu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang berisikan tentang setiap orang itu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, dari undang-undang yang tadi saya telah bacakan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang anak itu dilindungi oleh undang-undang, walaupun dia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, tetapi hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena anak tersebut sudah terikat oleh yang namanya undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kemudian berbicara mengenai tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Nah, sebelum memiliki anak, pasti orang tua sudah melakukan banyak hal secara mental, secara psikis sebelum memiliki anak tanpa harus mengikuti tes tersebut. Karena begini, ketika memiliki anak, otomatis orang tua sudah harus mempersiapkannya sejak awal. Mereka sudah harus mempersiapkan banyak sekali hal, salah satunya adalah mental mereka. Karena jika mental mereka siap dalam melakukan hal tersebut, otomatis mereka akan bisa menghadapi segala macam ujian yang akan mereka hadapi di kemudian hari, yaitu dalam hal mendidik anak. Karena mendidik anak itu bukan hal yang mudah dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal mendidik anak itu bukan hanya tentang mengikuti tes-tes dalam syarat-syarat dalam hal mendidik anak, tetapi dalam hal mendidik anak itu kita harus bisa menggunakan versi kita masing-masing. Karena setiap orang tua itu memiliki versi mereka masing-masing dalam hal mendidik anak. Setiap orang tua itu pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Walaupun mereka melakukan kekerasan terhadap anak mereka, tetapi itu semua dilakukan demi kebaikan mereka. Karena begini, setiap orang tua itu pasti memiliki versi pendidikan mereka yang berbeda-beda tanpa harus ikut serta dalam tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak itu tidak serta-merta menjadi sesuatu hal yang bisa membawakan dampak positif bagi orang tua dalam hal mendidik anak. Karena mungkin masih banyak orang tua yang belum pandai dalam hal mendidik anak, walaupun mereka sudah mengikuti tes tersebut. Karena apa? Karena mereka belum menginjak usia yang lebih matang. Karena dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh BKKBN, hal ini bisa membawakan keuntungan bagi kita semua, yaitu adalah dengan menerapkan
dengan merekam program 2125, yaitu adalah usia 21 tahun untuk wanita dan usia 25 tahun untuk pria untuk bisa menikah dan kemudian memiliki anak. Nah, dari adanya kebijakan tersebut, hal tersebut bisa membawakan dampak positif di mana orang tua itu akan bisa itu sudah siap dalam hal segi mental, psikis, sehingga hal tersebut tidak membebani mereka untuk menjadi orang tua karena mereka sudah siap dalam menghadapi permasalahan tersebut. Seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat ataupun remaja yang dipersiapkan untuk menjadi orang tua harus bisa menyiapkan mental kita dari masa sekarang tanpa harus mengikuti tes tersebut, karena kita harus mendidik anak kita dengan cara kita masing-masing, dengan versi kita masing-masing tanpa harus mengikuti tes tersebut. Dan saya sangat tidak setuju dengan adanya tes tersebut karena tes tersebut tidak 100% membawa orang tua untuk bisa mendidik anaknya menjadi anak yang lebih baik di kemudian hari. Baik, terima kasih.